Ya, pemirsa, kinerja industri fintech lending mulai menunjukkan perbaikan khususnya dari sisi bottom line di bulan April 2024. Otoritas Jasa Keuangan pun berharap industri fintech lending dapat terus bertumbuh pada tahun ini. Industri fintech peer-to-peer lending atau yang banyak dikenal memberikan layanan pinjaman online kembali mencetak laba bersih pada April 2024 setelah sebelumnya pada 3 bulan pertama tahun ini masih membukukan kerugian bersih. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan Agusman belum lama ini menyebut berdasarkan data OJK, industri fintech lending secara agregat mencatat laba bersih setelah pajak sebesar 172,84 miliar rupiah di April 2024. Sementara pada Maret 2024, industri fintech lending masih membukukan rugi sebesar 27,32 miliar rupiah. Meski demikian, laba bersih industri fintech lending di April 2024 tersebut masih lebih rendah sebesar 40,28% dari bulan April 2023 yang mencatat laba sebesar 289,46 miliar rupiah. Sejumlah kalangan menilai kinerja negatif laba perusahaan fintech lending pada periode awal tahun ini tak lepas dari adaptasi yang dilakukan industri terhadap pemberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Aturan ini membuat para penyelenggara perlu melakukan penyesuaian bisnis dan operasional baik secara internal maupun pelayanan kepada pengguna. Meski demikian, OJK berharap industri fintech lending dapat terus bertumbuh pada tahun ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pinjaman online kian binati di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mas Pras. Gimana kabar? Kabar baik, Pak Heru. Terima kasih. Salam sehat juga. Ya, salam sehat. Langsung saja ini kita bahas terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi digital. Tadi ada peer-to-peer lending yang ya kita tahu lah perkembangannya cukup masif begitu belakangan ini. Dan Anda bagaimana sih bisa diupdate tidak kondisi dari perkembangan ekonomi digital Indonesia saat ini? Silakan, Pak Heru. Ya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini masih cukup menarik gitu ya, karena baseline dari digitalisasi di Indonesia ini kan juga cukup bagus gitu ya. Pengguna ponsel kita mencapai 353 juta, yang artinya mungkin satu orang bisa 2-3 ponsel gitu ya. Pengguna internet kita juga masih tumbuh sampai 220 juta saat ini gitu ya. Sehingga memang dengan masyarakat Indonesia yang tidak asing lagi dalam menggunakan teknologi digital, semua sektor dan industri juga bergerak gitu ya. Karena di satu sisi dengan perkembangan teknologi digital ini kan juga memberikan kemudahan dalam hal ya mungkin dalam hal transaksi, pembukaan rekening, termasuk juga untuk mendapatkan pinjaman gitu ya. Betul. Bisa dibayangkan ketika misalnya dulu kita bicara di era sebelum adanya digital itu kan semua pembiayaan, semua lending gitu ya, ini kan diberikan oleh perbankan gitu ya. Yang kita tahu juga bahwa ini nggak mudah untuk mendapatkan misalnya pinjaman dari perbankan kan gitu ya. Harus macam-macam dengan proses yang lama, agunan yang besar gitu. Sementara dengan perkembangan teknologi digital ini juga kian dipermudah gitu ya. Bahkan sekarang ini mungkin nggak sampai 10 menit langsung dapat pinjaman gitu ya. Ya memang itu di satu sisi, sehingga memang perkembangan ini juga memberikan dampak juga seharusnya bagi masyarakat untuk ya misalnya mempermudah bisnis, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih produktif gitu ya. Ya kalau saya melihat bahwa ya kita ekonomi digital Indonesia ini masih akan terus tumbuh karena ini masih potensinya masih sangat besar gitu ya. Ya sehingga memang kita harapkan akan ada hal-hal yang lebih meningkatkan ekonomi nasional secara keseluruhan ke depannya ya. Baik, Pak Heru. Dan lantas bagaimana dengan industri fintech peer-to-peer lendingnya sendiri? Karena kan ini menjadi salah satu solusi sih bagi masyarakat yang mau memulai usaha tapi yang non-bankable ya, bisa dikatakan begitu, yang tidak terjangkau dengan mungkin persyaratan bank konvensional. Sementara dengan hadirnya fintech peer-to-peer lending ini benar-benar bisa menjadi solusi kah atau justru kebalikannya kalau Anda review begitu? Ya memang P2P lending atau ya mungkin istilah kita itu pinjol gitu ya, dalam konotasi yang mungkin juga ada positif juga ada tantangan juga terkait dengan pinjol gitu ya. Bahwa P2P lending ini di Indonesia ini kebutuhannya atau demand-nya juga cukup tinggi gitu ya. Kan tadi
kalau kita bicara konservatifnya itu secara tradisionalnya itu kita meminjam ke bank harus ada agunan katakanlah 100 juta, agunannya mungkin lebih dari 100 juta gitu ya. Dan prosesnya kan juga lama kan gitu kan. Ya sehingga ini di era perkembangan digitalisasi seperti sekarang ini ya nggak cocok lagi gitu ya. Jadi memang ketika kita hadirnya P2P lending ini kan menawarkan sesuatu yang baru gitu ya. Semua serba digital, kemudian juga prosesnya juga nggak berbelit dibanding yang konvensional gitu kan. Ini tentu juga bisa mendukung perkembangan ya tadi bisnis kita, kemudian juga kebutuhan kita gitu ya. Walaupun memang di sisi lainnya memang kita juga harus waspada juga bahwa ada potensi juga misalnya gagal bayar yang cukup meningkat gitu ya. Kemudian juga misalnya penggunaan pinjol untuk hal-hal lain di luar hal-hal yang produktif gitu kan. Kita kan lebih banyak sekarang masih yang konsumtif. Kemudian juga perkembangan terakhir yang juga cukup menarik itu misalnya dipakai judi online gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi juga disampaikan bahwa berdasarkan laporan memang P2P lending ini kan sempat dalam satu kuartal pertama ini kan sempat ya secara industrinya kerugiannya masih tinggi gitu ya. Sekarang itu sudah mulai rebound. Kemudian kalau di akhir tahun lalu kan di Desember itu sekitar 483 miliar gitu ya. Masih ada keuntungan, kemudian Januari turun kerugian, Februari, Maret, April udah mulai kembali lagi di 173 miliar sehingga memang arahnya mungkin akan arah positif gitu ya. Tapi memang harus ada catatan-catatan agar P2P lending ini lebih yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif gitu. Karena kalau konsumtif ini juga akan mempengaruhi ya masyarakatnya untuk membayar. Kemudian juga tentu ketika kita bicara keinginan membayarnya itu sulit, ya artinya juga bahwa nanti ya tingkat gagal bayarnya juga akan meningkat. Karena berdasarkan laporan hingga saat April 2024 ini masih yang belum outstanding, ada yang belum terbayar itu sekitar 62,738 triliun. Baik, nah Pak Heru, kalau Anda mencermati seberapa besar sebenarnya akhirnya kebutuhan masyarakat begitu untuk menggunakan pinjaman online begitu peer-to-peer lending ini, mengingat tadi pemahaman literasinya sendiri apakah sudah cukup memadai begitu sehingga tadi dibutuhkan satu kebijaksanaan yang tinggi nampaknya pada saat kita memanfaatkan layanan pinjaman online ini. Iya betul, memang kebijaksanaan kita dalam hal menggunakan atau mendapatkan pinjaman online ini memang itu yang diharapkan gitu ya. Karena ya kita harus berpikir bahwa dengan perkembangan digitalisasi tentu ini merupakan kemudahan gitu ya. Dibanding cara-cara yang konvensional gitu kan. Tapi memang di sisi lain ya kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pinjam, karena ini sifatnya pinjaman gitu ya, bukan dikasih atau hibah atau apa gitu ya. Sehingga memang kita ada tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut gitu kan. Ya ini memang menjadi tugas kita semua juga dari pihak ya bagaimana dari platform P2P lendingnya, OJK, kemudian juga masyarakat kita sama-sama untuk menggunakan perkembangan teknologi digital ini secara positif gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang negatif tapi juga banyak yang positif yang bisa kita manfaatkan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita meminjam itu ya kita harus memastikan bahwa kita menggunakannya untuk hal-hal yang produktif dan kita memang bisa untuk mencicil pengembalian dari pinjaman tersebut gitu kan. Nah kan cuma sekarang ini ya memang ini menjadi PR kita semua, termasuk juga kemarin kan sudah ada pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online gitu ya. Ya ini kan artinya bahwa kita mengharapkan bisa pinjaman online kemudian jangan dipakai untuk judi online, karena nanti kita bisa-bisa bukan gali lubang tutup lubang, kita akan menggali lubang terus sampai kemudian kita ya tidak berdaya, kemudian akan ada dampak negatifnya juga gitu ya. Karena kan misalnya banyak juga kejadian sekarang ini, misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, tingkat perceraian, sampai ada yang bunuh diri kan gitu loh. Nah, ini memang jadi tugas kita bersama juga agar ya pinjaman online ini yang produktif kita manfaatkan untuk benar-benar menjawab kebutuhan kita gitu ya. Ya mungkin untuk kredit kendaraan bermotor, untuk usaha segala macam.
Tapi kalau lihat dari perbandingan literasi, kemudian inklusi, seberapa masifnya penetrasi ataupun ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan fintech peer-to-peer lending ini, apakah sudah sejalan begitu apa masih ketinggalan jauh dari si literasinya? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Heru. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali untuk Anda terkait dengan penyaluran dari pinjaman fintech peer-to-peer lending. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pergerakan dari Agustus 2023 sampai dengan April 2024, ya rata-rata memang sudah di atas 20 triliunan lah ya. Kalau kita lihat di April 21,68 triliun, kemudian di bulan Maret 22,76 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan nilai kredit macetnya dari fintech peer-to-peer lending? Pergerakannya cenderung naik kalau kita lihat Agustus 2023 sampai dengan bulan April 2024 ini dari 1,53 triliun. Tercatat 2 bulan terakhir saja di Maret April itu sudah 1,8 triliunan rupiah begitu ya nilai kredit macetnya. Selanjutnya, ini kinerja dari fintech peer-to-peer lending. Januari masih negatif 135,61 miliar rupiah. Kemudian di bulan Februari juga masih negatif. Maret semakin mengecil tapi minus 27,32 miliar. Dan di bulan April kemarin berhasil mencatatkan laba menjadi 172,84 miliar rupiah. Ini satu kinerja yang menarik dicermati begitu ya. Selanjutnya kita lihat poin-poin penting dalam SE ataupun surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Di mana bunga pinjaman online dibatasi 0,3 sampai dengan 0,45%. Denda keterlambatan sektor produktif 0,1% per hari, kemudian sektor konsumtif 0,3% per hari. Adapun debitur hanya boleh meminjam maksimal di 3 platform pinjaman online. Penagihan hanya boleh dilakukan hingga pukul 20 waktu setempat atau 8 malam. Aturan penagihan diperketat, kemudian kontak darurat debitur bukan untuk penagihan. Memberi pinjaman online wajib bekerja sama dengan asuransi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Pak Heru, dari data yang tadi sudah disampaikan, penyaluran pinjamannya ini stabil lah 20 triliunan begitu ya dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian nilai kredit macetnya ada kecenderungan naik begitu. Bagaimana Anda melihat dari sisi kinerjanya dulu untuk peer-to-peer lending dari pengamatan ICT Institute? Ya, kalau dari sisi kinerja memang ini agak membaik ya dibanding awal-awal tahun ini. Dan kalau kita lihat kan tadi misalnya sudah laba sudah rebound di 173 miliar gitu ya. Dan yang menariknya memang P2P lending ini juga telah dimanfaatkan di seluruh provinsi gitu ya. Jadi nggak ada provinsi di Indonesia yang tidak memanfaatkan P2P lending. Ya, sehingga memang ini juga di satu sisi juga kesempatan juga bahwa P2P lending ini akan bisa tetap bergerak. Ya, semoga memang pergerakannya itu ke arah yang positif gitu ya. Dan dengan adanya beberapa ketentuan baru dari OJK, tentunya juga ini merupakan upaya untuk menekan orang melakukan gagal bayar gitu ya. Karena misalnya sebelumnya itu kan tidak ada pembatasan ya. Ya, kita pernah dengar misalnya ada satu orang meminjam dari 27 layanan P2P lending kan gitu. Nah, sekarang ini ada pembatasan. Jadi 3 P2P lending yaitu untuk satu nama, ya saya pikir ini juga merupakan kemajuan agar tidak kemudian dia udah gagal bayar di satu tempat, dia juga gagal bayar di 26 tempat lainnya gitu ya. Yeah. Kalau 3 ini kan masih bisa terhitung gitu kan. Ya, tentunya memang kita juga berharap pihak platform ini juga memberikan satu hal yang agak selektif gitu ya. Tidak semua orang, tidak semua pihak bisa diberikan pinjaman gitu ya. Karena kalau sekarang itu kan juga kemarin-kemarin kan juga ada kesan semua bisa meminjam secara cepat dalam waktu mungkin 5 menit gitu ya. Memang ini hal yang cukup bagus gitu ya. Ada proses yang dipangkas, tapi di sisi lain juga
ada proses yang kita sebut ketidakhati-hatian juga dalam memberikan pinjaman gitu. Dan yang menariknya kan kalau misalnya kita lihat data itu, mayoritas yang meminjam ini ternyata di usia muda nih, 19 sampai 34 tahun gitu ya. Yang artinya juga ya kita nggak tahu nih apakah memang ada kendala keuangan pada usia tersebut atau seperti apa, atau ini merupakan kemudahan karena ini kan perkembangan digitalisasi gitu ya, sehingga memang perlu didalami kembali gitu. Baik, dan pemotongan ya. Tapi menurut Pak Heru sendiri, dari sisi inklusi, kemudian literasinya masih ada gap yang cukup tinggi nggak sih kalau kita bicara mengenai ekonomi digital, khususnya yang peer-to-peer lending tadi? Nah ini yang jadi masalah adalah bahwa bagaimana mereka memasarkan produknya itu lebih dahsyat, lebih cepat, lebih masif dibanding edukasi dan literasi yang diberikan pada masyarakat gitu ya. Karena kan kita ketahui bahwa berdasarkan data kan indeks keberdayaan konsumen kita itu kan masih dalam tahap mampu ya, pada poin 57,04 gitu, sehingga mereka ya masih kurang kritis gitu ya, kurang berdaya, hanya menerima informasi secara sepihak saja dan ya memanfaatkan sesuai dengan kehendak hati mereka kan gitu. Nah ini yang memang juga perlu kita sama-sama masyarakat ini juga lebih kritis, lebih berdaya, perlu kerjasama juga dari ya penyedia platform gitu ya, karena misalnya bisnis ini kan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab masyarakat. Masyarakat harus bijak dong dalam memilih layanan, tapi juga platform juga harus memberikan edukasi. OJK juga harus sama-sama kita memberdayakan masyarakat sebagai pengguna agar dapat menggunakan layanan P2P lending ini untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang baik gitu ya, agar ya memang ini bisa dikembalikan nantinya gitu. Tapi optimisme Anda sendiri bagaimana melihat perkembangan tadi sudah bisa rebound dari sebelumnya kinerja negatif dalam 3 bulan terakhir, kemudian naik di bulan April. Ini menunjukkan tren yang baik, minat yang tinggi masih ada di masyarakat begitu sampai dengan akhir tahun atau bagaimana? Trennya cukup menarik ya, cukup baik ya. Memang kita akan perlu lihat dalam beberapa bulan mendatang, apakah misalnya pemanfaatan dana dari pinjaman online ini lebih yang ke produktif atau yang lebih yang ke konsumtif, atau bahkan mungkin dipakai judi online, karena ini juga masih kita lihat juga gitu ya. Kita harapkan memang dengan pinjaman online ini ya tidak dimanfaatkan misalnya tadi untuk judi online segala macam gitu ya. Ya semoga saja memang arahnya positif, tapi memang perlu kerja keras kita semua agar masalah pinjaman online ini dapat digunakan untuk hal-hal yang baik ya dibanding hal-hal yang negatif gitu. Karena memang trennya sudah positif, tapi memang ada juga perlu perbaikan-perbaikan dari sisi misalnya bunga yang dibebankan pada masyarakat. Kalau kita melihat ini ada korelasi juga antara bunga yang cukup tinggi dengan kemampuan kita mengembalikan pinjaman gitu ya. Memang kalau kita lihat angkanya kan cuma 0,3% per hari gitu ya. Tapi kalau sebulan itu kan 9% gitu. Jadi dalam setahun itu bisa 108% gitu ya. Ini kan angkanya berlipat-lipat gitu ya. Padahal misalnya suku bunga Bank Indonesia kan juga tidak terlalu tinggi. Oke lah misalnya 2-3 kali suku bunga Bank Indonesia. Ini kan artinya bahwa bunga dari P2P lending ini juga harus dipangkas secara drastis gitu ya. Agar apa? Agar ya orang nggak merasa keberatan ketika mengembalikan dana yang dipinjam dari P2P lending. Kalau sekarang ini kan ada kesan, waduh bunganya gede sekali ya. Jadi orang juga malas dan cenderung udah kabur gitu. Atau pinjam tempat lain untuk dari lubang tutup lubang gitu ya. Yang perlu dikuatkan memang adalah edukasinya, bahwa mereka harus mengetahui kewajibannya ya setelah mengajukan pinjaman. Harusnya mungkin sudah dibaca, ditelaah lebih lanjut berapa sih konsekuensi yang harus mereka dapatkan, bunganya per hari berapa, kemudian bagaimana perkembangannya dalam 1 bulan bahkan sampai dengan 1 tahun pun mereka harusnya sudah mengetahui sejauh itu, begitu ya Pak Heru ya? Iya benar, dan juga memang harus diberikan pemahaman bahwa ya ini pinjaman bukan hadiah gitu. Sehingga memang ada kewajiban dari kita untuk mengembalikan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu mengembalikan atau kita tidak memiliki dana nanti untuk mengembalikan, ya baiknya tidak usah pinjam gitu ya. Karena ya mungkin ini juga ya misalnya bagi anak-anak sekolah segala macam sekarang kan juga ketika dia mau masuk kerja atau juga ini kan akan dicek semua. Ini kan hal yang saat ini kan sangat transparan ya, orang bisa mengecek misal kondisi keuangan seseorang,
Dan ini kan juga mempengaruhi masa depan anak-anak kita juga gitu ya. Yes. Agar Baik. tidak ya terbelit lah dengan pinjaman online nantinya. Itu dia. Di satu sisi kita juga harus aktif ya, dibutuhkan lagi satu lagi kebijaksanaan bagaimana kita dalam saat mengajukan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, insight menarik yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Heru. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Prasetyo Ibo. Sampai jumpa.